Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Yudo Prasetyo dari SMA Negeri 7 Balikpapan. Saya adalah salah satu staf pengajar di SMA Negeri 7 Balikpapan. Kebetulan hobi saya berkaitan dengan materi yang saya ajarkan oleh anak. Alamat dari Balikpapan adalah di Lamar. Nah, kali ini saya akan membahas tentang salah satu kompetensi dasar di mata pelajaran saya, yaitu pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, yaitu aktivitas akuatik. Tapi sebelumnya harus kita ketahui dulu standar kompetensi yang harus dikuasai anak-anak adalah mempraktikkan dasar pertolongan kecelakaan di air dan nilai-nilai yang terkandung di dalam. Untuk kompetensi dasar yang ingin kita capai adalah mempraktekkan keterampilan kombinasi gerakan renang serta nilai disiplin, kerjasama, serta indikator pencapaian kompetensi yang akan kami capai adalah: pertama, melakukan teknik dasar meluncur, gerakan kaki dan lengan, renang gaya bebas dengan koordinasi yang baik. Kedua, melakukan teknik dasar pernapasan renang gaya bebas dengan koordinasi yang baik. Yang ketiga, melakukan teknik dasar meluncur, gerakan kaki, lengan, dan pernapasan renang gaya bebas dengan koordinasi yang baik. Yang keempat, yaitu untuk mengukur kemampuan anak-anak, kita akan melakukan perlombaan renang gaya bebas dengan menempuh jarak 50 meter untuk menumbuhkan dan memupuk nilai disiplin, kerjasama, serta keberanian. Ya, salah satu gaya dalam renang, cabang olahraga renang adalah renang gaya bebas. Nah, ada hal-hal yang perlu dipersiapkan. Persiapan awal untuk anak-anakku sekalian, yaitu yang pertama adalah perlengkapan berenang. Perlengkapan berenang di sini, yang pertama kita harus menggunakan pakaian renang. Apabila tidak ada pakaian renang, kita kondisikan dengan menggunakan pakaian yang tidak mengganggu aktivitas kita di air. Yang kedua, berwarna gelap, tidak mengganggu aktivitas gerak di air. Dan perlengkapan bilas, karena ini yang penting. Karena setelah kita melakukan aktivitas, kita harus mengganti pakaian. Nah, yang perlu dipersiapkan yaitu handuk, kantung plastik, dan baju ganti. Nah, setelah persiapan awal selesai, kita lanjutkan ke persiapan lanjutan. Persiapan lanjutan di sini yang pertama adalah kita melaksanakan pemanasan. Tujuan dari pemanasan adalah untuk melemaskan otot-otot agar tidak terjadi cedera atau cedera, dan untuk mengkondisikan suhu tubuh kita agar sesuai dengan yang ada di kolam. Yang kedua adalah mandi atau bilas tubuh agar dapat menyesuaikan dengan suhu dalam kolam agar tidak cepat kedinginan. Nah, berikut kita mengarahkan ke anak-anak adalah untuk mengenal di air. Karena dengan kita mengenalkan mereka di air, ya diharapkan siswa dapat beradaptasi dengan baik untuk menghindari panik, takut, gugup. Cara yang biasa kita lakukan adalah dengan menahan napas selama mungkin. Nah, ini ada beberapa model teknik menahan napas. Yang pertama dengan posisi badan ruku, yang kedua dengan posisi jongkok, dan yang ketiga dengan posisi melayang. Nah, ini kita bisa buat dalam bentuk 3 set. Jadi awal untuk mengenalkan kita kepada murid, ya kita sesuaikan dengan kemampuan dan kapasitas dari siswa itu sendiri.
Ya, mungkin bisa 5 detik, di repetisi kedua 10 detik, dan repetisi ketiga 15. Salah satu contohnya. Nah, setelah kita menahan napas di dalam air, nah, kita lanjut ke tahapan berikutnya, yaitu teknik dasar dalam menguasai materi ini adalah teknik meluncur di air. Nah, untuk meluncur di dalam air dengan lancar dan cepat, ini prinsipnya adalah dengan memperkecil hambatan dan tahanan. Yaitu, nah, caranya gimana? Badan berada di tepi kolam dengan membungkuk badan rata dengan air. Kedua tangan berusaha lurus ke depan dengan pandangan ke depan bawah air. Berusaha meluncur dengan menjejak dinding kolam sejauh kira-kira 2 meter. Nah, ini menjejaknya usahakan posisi kaki itu sama-sama mendorong ke depan. Bukan, kesalahan yang sering dihadapi oleh siswa adalah mereka mendorong dengan satu kaki. Nah, setelah dilakukan peluncuran, ini posisi gerak meluncur tetap mempertahankan kedua tangan lurus ke depan dan kedua kaki lurus ke belakang. Posisi kepala berada di antara bahu. Ya, ini contoh gambar teknik meluncur. Nah, lanjut setelah kita sudah memberikan materi gerakan luncur, ini bisa kita kombinasikan dengan melatih gerakan kaki. Nah, pada prinsipnya gerakan kaki ini berguna untuk memberikan dorongan maju dan mengatur keseimbangan badan sehingga bergerak dalam keadaan stabil. Nah, cara melakukan gerakan kaki adalah sebagai berikut. Gerakan kaki dimulai dari pangkal paha sampai dengan ujung jari. Pada waktu gerakan ke bawah harus disertai dengan cambukan dari pergelangan kaki. Gerakan kaki dihadapkan secara rileks. Jangan sampai keluar dari permukaan air. Artinya adalah streamline, sejajar dengan permukaan air. Gerakan kaki ke atas dan ke bawah tersebut dilakukan secara bergantian kanan dan kiri. Nah, ini gambar visual yang bisa kita tampilkan kepada siswa didik kita. Oke. Berikut setelah kita mengkombinasikan teknik meluncur dengan gerakan kaki, kita lanjutkan ke tahapan berikutnya, yaitu gerakan tangan. Nah, di sini gerakan tangan itu kita bagi menjadi 3 tahap. Yang pertama gerakan menarik, ya, dimulai dari posisi lurus ke depan, kemudian lengan ditarik silang di bawah dada dan siku dibengkokkan. Nah, ini masuk ke tahapan gerakan menarik atau pull. Nah, yang kedua yaitu gerakan mendorong. Setelah siku mencapai vertikal bahu, lanjutkan dengan gerakan mendorong sampai dengan lurus, sampai lengan lurus ke belakang. Nah, yang ketiga adalah gerakan recovery. Nah, ini kesalahan yang sering dihadapi oleh anak-anak didik kita. Ini mereka menghilangkan salah satu tahapan. Jadi setelah mereka menarik, pull dan push, mereka tidak melakukan teknik recovery. Nah, teknik recovery yang benar adalah setelah gerakan mendorong selesai dan tangan lurus ke belakang, dilanjutkan dengan mengangkat siku keluar dari air, kemudian jari dimasukkan ke dalam air. Jadi prinsipnya bukan tangannya, tetapi sikunya. Nah, ini harus kita sampaikan kepada anak didik kita. Nah, ini posisi gambar gerakan tangannya. Oke. Gerakan mendayung. Nah, setelah kita memberikan materi tentang cara melakukan kayuan atau gerakan tangan, kita masuk ke kategori berikutnya, yaitu teknik pengambilan napas. Nah, pengambilan napas ini dilakukan melalui mulut dan hidung dengan cara memiringkan kepala ke kanan atau ke kiri. Dimulai setelah akhir dari gerakan lengan menarik pull. Kemudian setelah istirahat, kepala segera dimasukkan ke dalam air. Dan bersamaan dengan gerakan kepala di dalam air, udara dikeluarkan. Nah, ini bisa kita lakukan hanya di satu sisi, yaitu sebelah kiri atau di sisi sebelah kanan. Apabila kita melakukan pengambilan napas di sisi sebelah kiri, posisi tangan kanan adalah berada di depan, sedangkan posisi tangan kiri berada di belakang. Jadi saling menjauh. Begitu pula sebaliknya. Nah, ini bentuk gambar gerakan pernapasan gaya bebas. Posisi tangan itu, posisi telinga itu berada di bahu.
ya, berada di bahu. Nah, posisinya saat itu siswa itu mengambil napas, disarankan dengan mengambil napas melalui mulut, karena kalau kita mengambil napas melalui hidung, dikhawatirkan air yang masuk ke dalam hidung itu bisa mengakibatkan hilangnya konsentrasi kepada siswa didik kita, dan akan timbul terjadinya panik dan tidak bisa maksimal. Nah, setelah kita melakukan tahapan demi tahapan, maka kita lanjut ke rangkaian gerakan gaya bebas. Nah, di sini guru diharapkan untuk bisa memonitor, ya, melihat per individu sejauh mana daya serap dan daya tangkap anak-anak dalam mempraktekkan gerakan tersebut. Nah, analisis gerakan gaya bebas adalah sebagai berikut. Posisi badan tertelungkup, sedangkan kedua tangan bergerak mendayung terus-menerus secara bergantian, mulai dari menekan air ke belakang sampai dengan mengangkat siku ke arah permukaan air guna menjangkau lebih jauh ke depan. Kedua kaki bergerak secara bergantian dengan poros gerakan dari pangkal paha. Jadi poros gerakan itu dari pangkal paha. Hanya saja lutut dan ujung kaki membuat gerakan lecutan. Nah, ini yang sering kita evaluasi. Kesalahan yang sering dilakukan oleh peserta didik kita itu posisi gerakan kaki itu seperti mengayun sepeda. Nah, ini gerakan yang perlu kita perbaiki untuk kita benahi. Nah, ini gerakan harus dilakukan dengan rileks. Terus yang ketiga, gerakan mengambil napas dilakukan ke arah samping kiri atau kanan. Ini mengangkat mulut sampai ke atas. Jadi posisi badan itu pada saat kita mengambil napas itu diharapkan bisa miring. Bersamaan dengan gerakan tangan apabila mengambil napas ke arah kiri. Setelah dapat melakukan teknik dasar renang gaya bebas dan dapat melakukan koordinasi dengan benar, maka dikatakan sudah dapat melakukan gerakan gaya bebas dengan baik dan benar. Ya, ini rangkaian gerakan. Ya, nanti kita akan memutarkan video-video yang mana bisa menunjang dan siswa bisa mengamati teknik dari renang gaya bebas. Sementara itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.